Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi dan UKM Bu Tina, yang kami hormati Pak Newu Godean, kemudian juga yang kami hormati Pak Lurah Sidomoyo, yang kami hormati Ketua Forkom Kabupaten Sleman, juga Ketua Forkom Kalurahan Sidomoyo, beserta dengan seluruh pengurus, Bu Lurah, juga Bapak Ibu dari Babinsa kami lihat juga ada, kemudian dari Babin Kaptimas ONJ, kemudian juga terima kasih juga dari Hansip juga, dan terutama yang kami hormati dan kami banggakan ibu-ibu dan sebagian bapak-bapak pelaku usaha UMKM di Kalurahan Sidomoyo. Semangat ya Ibu ya. Yang pertama-tama tadi Bu Tina sudah sampaikan, kami mohonkan izin Ibu Bupati karena pada kesempatan ini tidak bisa membersamai kita bersama, bukan karena Ibu apalagi tidak kerja sama sekali tidak, tetapi karena hari ini dan besok beliau mulai pagi hari tadi seharian gitu harus mengerjakan sendiri, itu pekerjaan yang memang harus dilakukan oleh Ibu sendiri sehingga tidak bisa diwakilkan kan gitu. Nah oleh sebab itu pada pagi hari ini yang ditugaskan ke sini saya mohon izin, mudah-mudahan ibu-ibu semua tidak terlalu kecewa ya. Dan insya Allah nanti pada kesempatan yang lain Ibu Bupati bisa hadir bersama-sama dengan ibu-ibu semua. Kemudian karena ini amanah, jadi karena saya ditugaskan, saya akan bacakan dulu sambutan beliau pada kesempatan ini. Sambutan Bupati Sleman pada acara Sambung Rasa Bupati dengan UMKM Sidomoyo Godean tanggal 30 Agustus 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sleman, Pak Newu Godean, Lurah Sidomoyo, para UMKM Sidomoyo Godean, para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang tiada hentinya melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat hadir dan mengikuti sambung rasa Bupati dengan UMKM Sidomoyo Godean ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya mendukung penyelenggaraan kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya kita untuk mempererat tali silaturahmi dengan para pelaku usaha. Saya ucapkan terima kasih kepada Kapanewon Godean dan Kalurahan Sidomoyo sebagai penyelenggara pada acara pagi hari ini. Saya berharap rangkaian acara ini terus diadakan setiap tahunnya. Kegiatan ini menyerap aspirasi dari pelaku usaha dan pengembangan usaha di wilayah Kabupaten Sleman. Hadirin yang berbahagia, jumlah UMKM di Kabupaten Sleman cukup besar, terdapat 109.854 dengan tenaga kerja yang diserap mencapai 319.611. Tentunya tidak akan memberikan dukungan yang signifikan terhadap kemajuan perekonomian daerah apabila tidak dilakukan dengan serius. Oleh karena itu, UMKM di Sleman harus didampingi dengan baik agar dapat berkembang semakin baik dan profesional. Pemerintah Kabupaten Sleman telah melakukan segala upaya untuk kemajuan UMKM. Salah satunya adalah dengan gerakan bersama gunakan selalu produk berbahan baku lokal atau yang disebut dengan Geber Gaspol. Ini diinisiasi oleh Bu Kepala Dinas
Koperasi UKM, Bu Tina gitu. Geber gaspol ini dimaksud untuk mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan mendorong kesejahteraan para petani lokal. Terakhir, selamat mengikuti rangkaian acara ini. Saya berpesan untuk menyerap aspirasi dari pelaku usaha agar pemberdayaan dan pengembangan usaha di wilayah Kabupaten Sleman secara baik. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi segala upaya dan langkah kita dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini ada kiriman pantun dari Bu Bupati. Kalau Bu Tina sama pembawa acara tadi hanya tiru-tiru ibu ini. Kalau ini yang sebenarnya ini. Mohon cakepnya nggih. Langit senja seperti surga. Cahaya jingga indah terpancar. Mari kita rajin berolahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Alhamdulillah sudah ya tadi ya. Saya juga ikut ngos-ngosan tadi. Nah ini yang kedua. Makan nasi panas pakai terasi. Jangan lupa pakai kerupuk dan lalapan. Mari kita berkolaborasi agar UMKM semakin terdepan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu. Sleman 30 Agustus 2024. Bupati Sleman ditandatangani Gustini Sri Purnomo. Demikian amanah yang harus saya sampaikan kepada ibu bapak semua sambutan ibu bupati. Mudah-mudahan pada kegiatan semacam ini nantinya juga bisa kita lembagakan seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Tina, dan saya yakin ibu dan bapak semua sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi seorang pengusaha kan itu. Mohon maaf ibu yang ada di sana mungkin yang kepanasan di mana ya, ada gesernya. Saya kasihan ya nanti jadi hitam, nanti pulang garwane bingung ini. Monggo loh perawatannya. Iya. Monggo. Sehingga pada pagi hari ini silahkan monggo ada unik-unik tentang apa kepada ibu-ibu semua selaku pengurus dari forum komunikasi maupun selaku pengusaha. Karena memang ketika menjadi seorang pengusaha itu ada tool-tool yang harus terpatri di dalam diri kita semua. Saya dulu sebelum Bu Tina itu juga sebagai Kepala Dinas Koperasi UKM selama kurang lebih sekitar 2 tahun gitu. Itu selalu saya sampaikan pada teman-teman saya di Dinkop itu, kalau teman-teman di Dinkop ngajari untuk menjadi pengusaha, maka yang di Dinkop harus juga menjadi pengusaha. Kan gitu nggih? Itu. Lah Pak Kepala Dinas gimana waktu itu? Ya tak ajari, saya juga belajar. Nah makanya saling belajar. Kan gitu. Sehingga pada pagi hari ini kami mohon monggo nggak usah ragu-ragu dan sebagainya, karena nanti aspirasi dari Bapak Ibu semua itu akan kami sampaikan kepada Ibu Bupati. Kemudian secara teknis itu salah satu OPD yang nanti menindaklanjuti adalah dari Dinas Koperasi UKM. Nah kemudian tugas saya selaku asisten perekonomian pembangunan itu adalah mengkoordinir OPD-OPD atau instansi-instansi yang berhubungan dengan perekonomian maupun pembangunan. Salah satunya dengan Dinas Koperasi UKM. Kemudian juga ada Dinas Perindak, kemudian ada pariwisata, kemudian perizinan dan yang lain. Nah, oleh sebab itu kalau ini nanti dari Ibu Bapak menyampaikan aspirasinya terkait kemudian dengan OPD atau instansi yang lain, insya Allah nanti juga secara teknis akan kami sampaikan, akan kami koordinasikan. Ngaten nggih Bu Bapak nggih, sehingga panjenengan enggak usah ragu-ragu. Panjenengan punya penggalian apa dan sebagainya silakan untuk disampaikan. Demikian pengantar dari kami. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek ya. Boleh tepuk tangan yang teristimewa untuk beliau yang memberikan sambutan pengarahan, dan tadi sudah dibuka juga terkait dengan beberapa kesempatan untuk memberikan aspirasinya. Dan note dari Pak Asek ya Mas.
berarti ini digawe santai, pokoknya di losdol Mas Oh, tadi. oke, gitu Udah ya. pokoknya opo sing arek takoke arek takon ke Pak Lurah boleh. Takon ke Pak Newu boleh. Dan takon juga buka dinas juga boleh. boleh sekali. Dan juga dari kabupaten juga. Monggo nanti kita sampaikan aspirasinya, siapa tahu memang itu program bagus dan malah dinas belum kepikiran. Iya betul. Nah mungkin nanti kita lihat mungkin dari kemampuan keuangan, kemampuan regulasi. Betul Mas. Dan juga mungkin nanti jangka menengah, jangka pendek atau jangka panjang. Iya. Akan kita serap, pasti akan kita tampung. Bahkan ini nanti terdigitalisasi di Sleman TV. Terus jangan bisa tagih nanti Pak ini usulan kami gimana begitu. Situ mau ya lu Mas, biar aku usul iki lu Mas. Mungkin dari Pemkab Sleman diwakilkan Bapak Asek 2 begitu, kemudian Kepala Dinas Bapak Panewu, Pak Lurah dan juga Forkom juga ketua Forkom yang mengawal nanti boleh menanggapi begitu nggih aspirasinya seperti apa. Begitu Mas Dion. Mungkin kita mulai dulu sesi yang pertama. Mulai dulu dari sudut mana ini Mas? Karena ini hari Jumat juga hari pendek. Oke, monggo yang mau bertanya dulu. Gitu. Kita kasih dua penanya dulu Mas. Oke. Siapa ini yang mau tanya? Angkat. Oh ya, dari sini satu, nanti satu. Terus yang satunya lagi siapa ini dari sana? Wes di ngereng-ngereng loh pertanyaan nih. Monggo, perkenalkan nanti namanya siapa, usahanya apa, boleh Bu, monggo. Monggo Ibu. Boleh berdiri lah Mas dari. Wow, berdiri enggak? Duduk aja aman. Oke. Main masuk TV Bu, kok iso ngono. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lolita Bu, dari Dapur Halun. Nama produk saya adalah Sosis Solo yang ada di Sosis Solo Mas. Ya. Permasalahan yang akan saya sampaikan yaitu tentang pemasaran. Dulu sebelum saya terjun di UMKM itu di tahun 2000-an saya memasarkan sosis Solo itu ke instansi sangat mudah. Bisa masuk ke perkantoran. Tetapi untuk saat ini kita mau menawarkan lagi ke instansi itu terkadang terhambat karena ada aturan dilarang promosi. Tapi yang saya bingungkan kenapa produk yang berinisial YAKULT itu bisa masuk ke instansi gitu kan. Sedangkan untuk usaha-usaha menengah seperti saya sekarang masuk ke dalam instansi itu agak ribet. Harus ada perizinan apalah yang ini. Beda dengan di tahun 2000 lalu. Tahun 2000-an saya bisa masuk ke dalam instansi perpajakan, dinas kementerian dan segala macam itu sangat lancar. Tetapi untuk saat ini agak dipersulit Bu, karena katanya tidak ada lagi dilarang untuk promosi gitu. Sudah ada tempat tertentu. Tetapi dengan yang saya kecewakan, kenapa produk yang berinisial YAKULT itu bisa masuk ke instansi, sedangkan produk-produk dari kita sendiri itu sangat sulit begitu Bu. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Lolita ya tadi ya dengan usahanya Sosis Solo ya Bu. Ini, ada nggak Bu ini mau nyoba ya, saya ditampung penasaran. Dulu ya pertanyaannya. Baik kita tampung dulu ya. Tampung tadi satu, pertanyaan dari ya. terkait dengan pemasaran. Pertanyaan kedua Mas Dias, masuk dari mana kantor ini? Dinas nggak boleh. Ayo Bu, sing nyiap ke pertanyaan mau lu, sing mungkin tengah ini, ayo ditanggapi Bu. ya. Bu, ayo tanya siapa yang mau tanya tadi? Nah, oh iya Bu Tobu, topinya apa ya Bu? Bu Lolita masuk dinasnya nggak jam malam-malam toh? Jam kerja toh? Nah, nek malam-malam itu emang nggak boleh Bu. Oke, kalau di sini berdiri monggo. buatan Mas? Duduk aja atau berdiri? Kayaknya berdiri deh, boleh sebutkan nama dan juga nama usahanya. Monggo Ibu. Monggo Ibu. Boleh aspirasi, masukan dan program. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari pengusaha batik, Julmi Batik. Dan alhamdulillah Julmi Batik juga pernah dibeli sama ketua UMKM yang waktu itu masih menjabat di KB, beli masker saat Covid ya. Yang mau saya sampaikan bahwa batik kami kan tradisional. Nah selama ini dulu mungkin ya awal-awal 2014 pengadaan banyak gitu ya dari instansi-instansi mulai dari sekolah sama pemerintah Kabupaten Sleman, ada beberapa dari puskesmas juga. Nah setelah Covid kami juga bikin ini masker ya. Ke kantor-kantor juga seperti halnya Mbak tadi, susah masuknya karena memang dari satpaman nggak boleh jualan. Padahal ada yang kenalan di instansi itu
nggak enak ya Mbak mau beli di sini mau beli kalau mubeng di kantor-kantor di bidang-bidang atau di mana, tapi kami menjual di kebetulan Mbak Bu Emi Retnosasi waktu itu di organisasi bisa saya bisa masuk, jadi ternyata susahnya itu di situ. Kalau nggak kenal maka nggak bisa menawarkan. Kemudian setelah tahun 2022 ini mungkin karena pengadaan itu melalui batiknya itu sudah nggak ada karena udah terlalu banyak mungkin ya yang punya batik atau gimana. Tetapi batik Sleman itu yang jelas itu printing malam, dan ada beberapa batik yang memang bukan tradisional itu malah laris karena harganya murah. Nah itu kita juga tidak mampu bersaing dengan sana. Gitu. Kemudian ada kebijakan menggunakan lurik. Nah dari situ produk kami juga 1 tahun itu hanya laku beberapa potong saja. Barangkali itu bagaimana kemudian pegawai kami juga meninggal. Apakah ada pelatihan khusus batik yang difasilitasi oleh UMKM Kabupaten Sleman agar anak-anak muda sekarang itu bisa greget untuk mengikutinya. Barangkali itu, terima kasih atas kesempatan pada acara kegiatan ini. Mohon maaf apabila kalimat saya kurang berkenan di hati Ibu Bapak pejabat di Kabupaten Sleman dan rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dengan Juni Batik ya. Tadi Bu Sinten punya sewu? Bu Tri Sulasmi. Tri Sulasmi, Juni Batik ya. Nah ini sekarang Agustus Batik Bu harusnya buat. Itu gue 12 bulan Mas. Mereka tadi ada beberapa pertanyaan ya terkait dengan kalau nggak kenal nggak bisa masuk dinas, kemudian adanya batik printing gitu. Karena kalau batik printing itu bukan batik Bu, karena batik itu bukan di printing dan batik itu sejatinya di canting. Ya kan belakangnya NG Bu, gitu loh. Canting. Okay. Batik bukan di printing tapi di canting. Mungkin ada lagi Mas Yan? Dua pertanyaan pertama dulu, biar nanti sudah langsung kritis ya Mas ya. Mungkin langsung aja nggih Pak Aris mungkin bisa ditanggapi. Yang pertama dulu dari inisial LOLITA. Nah, inisial LOLITA dulu mungkin ditanggapi monggo Bapak. Inisial. Terima kasih Bu LOLITA. Dan juga terima kasih Bu Tri Sulasmi. Oh Sri, mohon maaf. Baik, gini Bu, jadi kalau secara teknis untuk pemasaran, untuk yang di kantor-kantor sebetulnya tidak ada larangan. Tapi terima kasih masukannya, nanti kami buat semacam edaran pada teman-teman OPD agar bisa menerima nanti rekan-rekan dari UMKM. Ya, tetapi memang ngaten Ibu Bapak, jadi perlu juga kita sadari bersama, kantor-kantor itu kan memang memiliki kebijakan sendiri-sendiri. Kalau misalnya saya sekarang di sekretariat itu untuk barang-barang apapun itu tidak hanya dengan UMKM yang sifatnya ditawarkan itu nanti dipul di kantin kan itu jadi kita ada 2 kantin kan itu. Nah di situ kemudian nanti barang-barang bisa kemudian dititipke kan gitu. Beda lagi dengan yang di tempat Bu Tina. Dulu ketika saya masuk di Dinkop itu memang dilarang, itu bahkan ada ditulisi di depan satpam itu. Kemudian kami minta untuk dicopot aja gitu. Kemudian yang penting tidak mengganggu untuk layanan dan juga kerja dari teman-teman kan gitu kan. Kemudian ada 1 meja itu yang kemudian digunakan untuk melayani teman-teman untuk itu kan gitu. Tetapi memang sisi yang lain Pak Bu, kita ini kan juga membina agar produk-produk dari rekan-rekan UMKM itu benar-benar bisa standar dan bisa bersaing. Tadi Bu Tina itu menyampaikan kalau dari sisi formalitasnya, yang namanya makanan, ya makanan minuman itu ada standar perizinan, kan gitu nih. Karena apa? Kalau tidak ada standar perizinannya, kita tidak bisa memberikan advis, ya seandainya terjadi sesuatu, atau kita tidak bisa menjamin bahwa makanan yang kita sajikan kepada masyarakat luas itu
apa ya, tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Nah oleh sebab itu memang awalnya dulu kami ketika di Dinkop itu juga banyak juga yang belum kemudian memiliki perizinan kan itu nggih, termasuk halal dan sebagainya, sehingga ya kita kemudian tidak kemudian oh enggak boleh, tidak gitu. Ini tak target jenengan dalam sekian waktu harus memiliki izin kan gitu kan. Nah kemudian kita sambil kita tuntun, kemudian di Dinkop kan juga ada plut ya. Nah kita serahkan pada teman-teman plut, ini tolong untuk juga di lakukan pembinaan, diarahkan kan gitu. Itu Bu. Itu, nah sehingga mohon juga kesadaran dari teman-teman semua bahwa makanan-makanan apapun yang kita produksi dan minuman-minuman apapun yang kita produksi memang harus ada standar. Nah, setidaknya adalah apa? Standar halal, kemudian standar PIRT, gitu kan? Kalau NIB itu adalah standar usaha, kan itu toh? Nah, itu dan itu sebetulnya mudah, tidak sulit. Paling PIRT nanti yang sifatnya pengolahan berat itu memang harus menyediakan nanti untuk tempat pengolahan. Tapi sebetulnya kita ketika mengolah apapun itu ya tempat pengolahan memang harus khusus Bu. Kita harus profesional karena kita itu pengusaha. Itu ini yang kadang-kadang kita belum menyadari. Ngono wae biasane bisa kok Pak kan gitu kan. Nggih kan nulis payu kan Pak kan itu. Nah enggak, kita itu harus profesional Pak Bu. Nggih, gitu. Nah, tapi terima kasih Bu. Tadi segera nanti kami juga akan memberikan edaran pada teman-teman di OPD, terutama yang ada di Kabupaten Sleman. Nggih, gitu. Itu sehingga seperti yang sudah dilakukan di Dinkop itu bisa direplikasi ke OPD-OPD yang lain. Tetapi kami melihat juga di teman-teman OPD itu juga hal yang sama juga banyak yang sudah dilaksanakan. Tapi kalau misalnya tadi di kantor pajak itu ya Bu ya, memang bukan di kewenangan kami gitu, tetapi juga nanti akan kami komunikasikan juga. Kemudian selanjutnya yang dari Bu Sri Sulasmi, Juni Batik ya. Batik itu kan di Kabupaten Sleman berapa bulan ya? 4 bulan Bu. Jadi jadi gini, pemasaran itu kan kemana saja harus bisa melayani ya Bu ya. Tetapi ketika panjenengan marketnya itu adalah karyawan di Pemda Sleman, sebagai informasi bahwa 1 tahun itu 4 bulan berturut-turut, gitu ya. 4 bulan setiap bulan, kemudian nanti dileti kemudian bulan lagi dan seterusnya, tapi 4 bulan ya Bu ya. Itu memakai batik dan batiknya batik Sleman. Apa Bu? Iya. Gitu. Nah itu memberikan peluang besar kepada teman-teman pengusaha batik. Tetapi ya memang yang harus diproduksi adalah batik Parijoto. Nah, itu silahkan diambil market itu Bu. Kan gitu, iya kan? Itu. Nah di samping itu memang kami melihat kemarin saya baru saja pulang dari Jakarta. Di kementerian pun sekarang ini juga digalakkan untuk batik. Kebetulan kemarin dengan PUPR itu Pak Menteri sangat getol untuk mempromosikan batik juga. Itu juga semacam itu juga peluang kan gitu ya Bu ya. Nah, kita yang harus bisa menyelesaikan. Gitu. Makanya selalu saya bilang di samping tadi Bu Kadis juga sudah sampaikan, sebagai panjenengan sebagai pengusaha itu memang harus selalu saya sampaikan toh Bu, 5 hal itu harus menguasai dan harus profesional. Salah satu yang kelima itu adalah inovasi, gitu. Sehingga orang mengono baik kan gitu lah. Jadi jangan puas. Kalau batik ada beberapa pengusaha di kita itu yang menjadi acuan Bu. Salah satunya adalah misalnya Mbak, siapa yang di Turi itu Mbak? Batik itu Mas, siapa Mas? Yang Turi itu siapa Mas? Nah, Bu Endang, Mbak Endang. Mbak Endang itu besar sekarang, tetapi dulu juga kecil. Kemudian sekarang juga meng-create teman-teman dari yang lain. Nah kuncinya apa? Saya lihat dia itu mengembangkan inovasi terus. Bahkan sekarang ini dia mengembangkan
nek model kayak ngene iki wis engko minggiri 1 tahun lagi model ini sudah pada tidak suka. Dia sudah menyiapkan lagi untuk desain yang lain. Gitu. Sehingga misalnya Parijoto pun itu desainnya yang dari Mbak Endang itu yang garis panjang itu Bu, jeret, jeret gitu. Itu ideal dengan desainnya Mbak Endang. Kan ada tuh itu, misalnya sini putih gitu, atau kemudian di selewah-selewah gitu. Tapi Parijotonya tetap ada. Nah, itu sebuah inovasi yang luar biasa. Kemudian sebelumnya saya mengikuti dia itu, kemudian yang dia tampilkan adalah yang cerah, kan gitu. Tapi sebelumnya kami melihat justru kemudian yang dia tampilkan itu adalah batik keraton, jadi nek gitu loh. Nah, panjenengan juga harus demikian. Jadi harus memiliki inovasi yang mengikuti selera pasar. Maka kami sarankan kepada ibu dan juga bapak ibu semua yang itu berkaitan dengan fashion, itu selalu mengikuti perkembangan dari fashion yang ada, gitu. Fashion yang ada, termasuk kudung Bu, gitu, ya toh, kudung. Coba panjenengan juga membuat itu kudung yang kemudian dari batik. Sekarang masih sangat jarang. Adanya adalah bunga-bunga. Gitu kalau kudung itu. Wah, jadi elek. Iya, karena belum ada inovasi kan itu. Itu. Nah, sehingga kami juga berharap inovasi ini bisa dikembangkan. Wah, saya sudah bebel ya, Pak. Justru itulah kemudian kita harus belajar banyak. Kan gitu. Pengusaha itu, yang namanya pengusaha itu tidak ada istilah puas, tidak ada. Dan tidak ada istilah berhasil. Oh, saya sudah berhasil. Oh, tidak ada, Pak. Adanya adalah kemudian kita menuju berhasil terus gitu, sehingga ada dorongan untuk kemudian menjadi berhasil. Kita nanti menengok gitu, wah ternyata saya sudah berhasil. Tetapi ketika kemudian kita melihat ke sana, oh saya harus berhasil. Gitu loh Bu. Sehingga ada inovasi-inovasi terus. Nah, Bu J. Terus tadi pertanyaan pokoknya apa ya tadi? Lupa saya. Adakah pelatihan tentang pelatihan. batik Pelatihan ya? membatik. Yang muda, Pelatihan juga yang muda-muda, ya betul. Pelatihan juga ada. Di Perindak yang saya tahu ada, di Dinkop ada juga. Nah, hanya tinggal komunikasinya. Komunikasinya atau mencari informasi. Maka justru pada kesempatan ini panjenengan kan juga pengurus-pengurus Forkom, sampai ke tingkat perdukuhan dan sebagainya. Maka kami mohon Pak Ketua Forkom, ini yang paling kurang kita adalah mencari informasi, terutama berkaitan dengan pelatihan-pelatihan kan gitu, Bu Pak. Nah, silahkan untuk mengakses. Kalau di Dinkop saya lihat sekarang kalau ada pelatihan-pelatihan itu kemudian sudah ditayangkan di webnya dan juga dari IG, sosmednya. Kan itu ya. Nah, tetapi kelihatannya belum cukup ya Bu ya. Itu. Makanya silahkan nanti panjenengan untuk mengakses. Gitu. Dan informasi ini minta tolong nanti Bu Kadis itu juga diberikan ke seluruhnya lewat pengurus-pengurus Forkom. Setiap ada pelatihan atau sebelum ada pelatihan dan sebagainya. Untuk siapa dan seterusnya. Kemudian juga pelatihan ini juga kami melihat juga ada misalnya untuk Kaluran Sidomoyo dan sebagainya. Jadi berbasis pada wilayah itu juga ada. Banyak sekali Bu, banyak sekali. Dan tugas saya yang masih berat itu adalah menyatukan dari seluruh OPD karena ada 11 OPD itu yang melakukan pembinaan kepada UMKM. Tetapi memang ini belum kemudian kita satukan. Nah, salah satu tugas saya yang berat gitu Bu. Insya Allah nanti ini segera akan kita kumpulkan untuk teman-teman OPD agar tahun depan dan tahun selanjutnya itu pembinaan dan sebagainya itu bisa satu jalur itu kira-kira. Wonten Bu, silakan nanti secara teknis bisa menghubungi di Dinkop. Ngaten? Satu lagi Ibu, ini untuk keseluruhan. Kalau Bu Tina tadi menyampaikan 4 hal penting, kalau saya 5 hal. Dan ini selalu saya sampaikan kemana-mana. Yang pertama adalah kita itu biasanya, mohon maaf Bu yang kepanasan bisa geser. Yang pertama adalah ketika kita menjadi pengusaha itu biasanya kita itu
memiliki produksi dulu. Betul enggak? Jadi makanan semacam yang ada di sana itu. Saya bisa memproduksi. Kan itu kan? Kemudian yang kedua adalah pemasaran atau kemudian punya pasar. Mbuh tonggone, mbuh kemudian di pasar atau mungkin di toko-toko kita titipkan. Sehingga yang kedua adalah pemasaran. Nah, saya akan mengulas dulu untuk yang produksi. Produksi itu Pak Bu, tadi Bu Tina sampaikan, itu adalah ada beberapa hal, khususnya untuk makanan nih, karena ini kebanyakan makanan. Yang pertama itu adalah cita rasa. Betul nggih? Mbok elik barangnya nenek cita rasanya Yahud gitu, itu yang disuka. Karena makanan. Nah oleh sebab itu jangan sekali-kali kemudian kita itu dia menaifkan untuk kritikan masakan kita. Biasanya nek dikritik ngono wis mesu. Nggih kan? Nah, sehingga carilah formula untuk masakan panjenengan itu seenak-enaknya. Disukai banyak orang. Gitu loh. Dan mintalah kritik untuk masakan itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah baru kemudian kita memikirkan untuk higienitas. Itu sangat penting, itu ada standarnya. Gitu. Yang ketiga adalah penampilan. Betul? Ya, yang keempat kemudian perizinan. Karena itu nanti akan menanukan untuk standar masakan panjenengan. Itu Bu. Sehingga kita jangan puas, wes enak kok, nggak bisa. Gitu sampai kalau belum memiliki perizinan jangan, itu namanya belum produksi. Produksi itu A sampai Z-nya mulai dari cita rasanya sampai kemudian layak untuk dijual, itu namanya produksinya. Itu banyak sekali ilmu-ilmu dan ini pelatihan banyak sekali di Butina dan OPD yang lain. Kemudian pemasaran. Pemasaran itu ada dua secara garis besar, offline dan online. Ini ilmunya banyak sekali juga, betul ya? Nah sekarang kita garap dulu yang gampang aja dulu. Gitu. Tetapi panjenengan yang kemudian orang-orang baru, kalau saya orang jadul gitu, artinya yang masih muda, online itu menjadi andalan. Tetapi kalau secara umum itu kita semua masih di offline. Sehingga panjenengan harus membuat pasar. Gitu loh. Caranya bagaimana? Ya kalau panjenengan kemampuannya dengan tetangga dan sebagainya, pasar itu harus main date. Nek ora tuku ning aku ora marem. Gitu loh. Gitu. Nah, bagaimana caranya itu? Itulah seninya kita memasarkan. Apakah kemudian layanannya, apakah kemudian itu bungkusnya, apakah kemudian kita towo-towone, kan gitu-gitu loh. Itu namanya pemasaran di sana. Ya, itu dikuatkan dulu, kemudian terus merangsek keluar. Itu. Lah kalau online beda lagi. Ya, kalau online ada ilmunya. Ilmu yang lebih spesifik karena kita harus menguasai medan yang harus kita sisir. Ya, mulai dari SOP dan sebagainya. SOP itu sekarang 10% kalau nggak salah. Itu anunya, sehingga panjenengan mesti harus menyisakan untuk pajak yang di sana dan sebagainya. Misalnya gitu. Nah, ini ilmunya ada di OPD itu juga melakukan pelatihan berkaitan dengan pemasaran online. Silahkan diambil. Nah, kemudian 1, 2, kemudian yang ketiga. Ketika juga panjenengan sudah produknya sudah oke, pemasarannya juga sudah oke. Yang ketiga Bu, Pak, panjenengan tidak boleh kalau panjenengan kepengen maju itu adalah berkaitan dengan ini manajemen. Jadi harus kita manage. Nah, biasanya ibu bapak ketika memproduksi tadi itu tidak dianggap. Gimana? Itu yang paling ringan ya. Panjenengan semua itu tidak menganggap diri panjenengan itu sebagai dihargai. Karena iki badine semene, iki liatul semene, itu semene berarti badine semene. Enggak. Panjenengan itu sebagai tenaga kerja, panjenengan sebagai manajer harus dihargai. Baru kemudian nanti setelah dikurangi dengan biaya semacam itu dan sebagainya, baru kemudian muncul ada labanya berapa. Ini harus kita manage. Nah, manajemen ini mulai dari yang ringan, pencatatan ringan sampai pengembangan nantinya ilmunya sangat banyak. Di dinas-dinas juga diajarkan berkaitan dengan itu. Gitu loh Bu, gitu? Betul ya? Gitu, sehingga
kami wanti-wanti yang ketiga ini. Karena biasanya kalau ini sudah melejit, pemasaran sudah besar, akan hancur ketika kemudian manajemennya gagal. Salah satunya contoh misalnya, ketika ini sudah menghasilkan banyak, tadinya dengan motor kepengen mobil. Betul kan? Akhirnya ngeterke ming ning kono ndak nganggo mobil. Padahal nggak perlu. Nggih kan? Nah, setelah mobil, wah itu kurang gede ki. Akhirnya kemudian gedeke yang lain. Padahal ini kemampuan belum. Itu yang terjadi seringnya demikian kita itu. Maka harus profesional yang ketiga ini. Nah, yang keempat baru kemudian ketika kita itu sudah mengembangkan, kemudian manajemennya kita sudah baik, maka yang keempat ini adalah berkaitan dengan permodalan. Betul ya? Permodalan sekarang insya Allah sudah tidak seperti yang dulu. Wah, saya sudah di blacklist bank ya. Nggak apa-apa, tenang aja, masih banyak yang lain. Kan gitu nggih? Nggak apa-apa. Yang penting niatan kita, yang penting kita punya usaha dan sebagainya, itu masih banyak yang kemudian bisa ini. Ya, saran saya, karena kebetulan kemarin kami ketika pelatihan untuk saya itu kan saya memunculkan untuk mengentaskan rentenir, Bu, Pak. Nggih, mengentaskan rentenir. Ada sekitar 90-an tiga yang kemudian kita kemarin itu. Sehingga yang kemudian yang semacam ini, yang kemudian sudah di blacklist, mari kita bangkit untuk kemudian memang berusaha benar, jangan diulangi seperti yang kemarin-kemarin. Itu modal utama. Modal selanjutnya adalah ketika kita nanti mendapat bantuan lagi atau mendapat pinjaman lagi, maka ini harus profesional. Karena hancurnya karena tidak ada manajemen tadi. Gitu, sehingga yang keempat adalah permodalan. Nanti kalau ada kesulitan boleh nanti ke Plut, ke yang lain untuk minta advisnya. Gitu Pak Bungi, baik yang kecil maupun yang besar. Ini Bu, di tempatnya Bu Tina itu berapa miliar saja nanti yang digelontorkan ke UMKM untuk pinjaman modal ya Bu ya. Kan gitu. Tetapi yang memang untuk namanya pinjaman untuk modal loh. Jangan pinjaman untuk beli motor. Nggih kan? Kan gitu, beda. Nah, yang terakhir adalah tadi yang di depan kami sampaikan, inovasi. Jadi kalau kita sebagai pengusaha, apapun kita, itu harus memiliki inovasi. Dan kita jangan merasa puas, kita jangan merasa berhasil ketika kita menatap ke depan. Gitu. Kita itu harus ketika menatap ke depan, meh berhasil. Ketika kemudian kita menengok, alhamdulillah aku berhasil. Gitu loh. Ya, mindset ini harus kita rubah. Itu tambahan dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Aris. Terus tadi sudah di beberapa jawaban ya. Yang pertama terkait dengan edaran, nanti akan ada edaran, mungkin bisa masuk ke kantor-kantor Ibu ya. Bawa brosurnya Bu, biar jenengan tanda pengenalnya juga dibawa ya. Jenengan asli UMKM Sleman kan nanti sesuk gitu sesuk ya. Gede ditekon sing inisialnya apa? Oh, inisialnya ya. Nah, sama tadi yang orang dalam. Nah, karena saat ini juga silaturahmi kan kebetulan ketemu dengan beliau-beliau yang di depan juga pejabat juga. Terus Pangertos terus udah punya kenalan begitu. Tapi sebelumnya nih siapa tahu belum tahu ya kan. Coba kita urutkan. Coba dijawab ya, yang paling kiri Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Sleman. Siapa nama beliau? Ibu Tina. Oke, terkenal Bu. Berarti udah kenal ya? Udah kenal ya. Jadi kalau tadi permasalahan tidak kenal, sekarang udah kenal orang dalam begitu. Tinggal nanti mau jualan, kita tunggu sosis solonya. Sosis Kemudian solonya. yang kedua, Pak Asek dan Sekda, Bapak siapa beliau? 1, 2, 3. Oke, yang selanjutnya yang terkenal nomor juga. 3. Yang nomor 3 siapa beliau? harusnya ngerti ini berarti. Nomor 3. Pak Aryati. Kemudian selanjutnya dari Panewu Gudian siapa beliau? Wih. Nah, dia ini wis dikenal kabeh kok, ya toh. Yang paling ujung meriah sekali siapa? Oke, siapa beliau? Oke. Wih, ketua Forkomnya gitu. Infonya masih sendiri, Pak. Oke, terus tadi yang seperti Bapak Haris sampaikan gitu, terus UMKM itu tidak hanya pengen difasilitasi tapi juga pengen dilarisi gitu ya. Nah, terus mungkin sekarang kami nyun tanggapannya dari mungkin kantor terdekat dari sini kan kantor lurah dan kantor Kapanewon. Nah, semoga mungkin nanti seperti apa kebijakannya, Mbak Beli ada yang mau menawarkan atau seperti apa gitu. Atau siapa tahu malah punya ini kebijakan. Hari Senin Kamis harus apa Kelurahan A. Kelurahan A harus UMKM mana gitu digilir gitu ya, siapa tahu seperti itu. Mungkin Pak Rohyanto dulu nih dari Pak Panewu dulu. Semoga Bapak mungkin seperti apa terkait dengan yang tadi pengen masuk, pengen dilarisi teman-teman dari ASN begitu, semoga. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Pak Asisten 2, Bu Kepala Dinas Koperasi dan UKM, dan Pak Lurah Sidomoyo beserta Ibu dan Bapak Ibu sekalian. Berkaitan dengan mungkin tadi nyambung yang disampaikan Bu Lolita ya, dan ya Bu Sri berkaitan dengan kalau dulu UMKM itu mau masuk kantor gampang, kalau sekarang kok sulit kan seperti itu. Tadi juga sudah disampaikan oleh beliau Pak Asisten. Kalau di Kapanewon sebenarnya semuanya bisa masuk Bu. Tetapi mungkin hanya satu kantor ya, hanya Kapanewon, satu komplek itu. Dan bila menginginkan pun di Kapanewon tuh ada Bum Kalma. Di situ ada tempat untuk, kalau kami menyebutnya di grup-grup Kapanewon itu ada pasar Gudian gitu. Di situ menawarkan produk-produk baik itu kuliner, fashion maupun kerajinan, di situ ada. Kemudian kalau misalnya ada yang ready pun bisa dititipkan kan, seperti itu. Karena memang tentu di kantor juga punya karena pelayanan kepada masyarakat, tentu kita juga tetap memberikan space untuk UMKM apabila nanti ingin mempromosikan produknya seperti itu. Dan juga kalau sekarang kan sebenarnya di penganggaran itu lewat MBIS, Bu. Mungkin nanti bisa mendaftarkan lewat MBIS, itu kan juga bisa nanti ketika produk-produk yang khususnya di wilayah Gudian, tentu kami akan memilih penyedia yang lokal kan, seperti ketika rapat-rapat untuk snack, untuk makan, mungkin jika nanti bisa lewat MBIS itu. Kemudian berkaitan dengan UMKM, mungkin informasi juga ya Bu Endang, kebetulan berkaitan perizinan alhamdulillah di Gudian ini difasilitasi untuk pendaftaran baik NIB, kemudian sertifikasi halal yang dilaksanakan di hari Senin dan Rabu. Monggo nanti ini bisa dimanfaatkan bagi Bapak Ibu sekalian, UMKM yang wajib halal. Karena tentu tidak semua wajib halal ya. Dalam arti kalau kayak kuliner itu kan hampir semua wajib halal. Sehingga monggo nanti bisa dimanfaatkan. Mungkin itu sedikit dari kami. Banyak kekurangannya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Pak Romianto. Dados dari kapan kemudian terbuka begitu nggak Pak? Ya, tercerahkan. Dados tidak eksklusif tapi inklusif gitu. Dados Bu Loli nggih, tadi bisa datang di hari Senin dan Rebo, sekaligus daftar halal dan MBIS-nya, sekaligus nyauske testernya ke Pak Rohmi Sosis Solonya gitu. Ditunggu itu jane iki. Selanjutnya mungkin yang dari skup paling terdekat ya, dari Kelurahan Sidomoyo, Mbok pilih seperti apa Pak kebijakannya terkait dengan penggunaan UMKM, Mbok pilih nanti ada yang mau menawarkan produknya. Monggo Pak Haryadi dipersilakan. Terima kasih waktu yang diberikan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Yang terhormat Bapak Asad Bodas Teman, yang saya hormati Ibu Dinas Bu Nina, yang hormati Bapak Romianto Kapanewon Gudian, yang hormati Bapak Ari, Bapak Kom Sidomoyo, yang saya hormati Bapak Ibu semua yang berbahagia. Pertama-tama
saya atas nama Lurah Sidomoyo mengucapkan terima kasih Bu. Terselenggaranya Sambung Rasa di Kelurahan Sidomoyo. Walaupun Bupati Beralangadin, saya sangat sekali dan titip salam ya Bu ya. Terselenggaranya di UKM Sidomoyo dengan lancar. Lagi saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu ini bertahu UKM yang dikomandani Bapak Ari. Terima kasih Pak Ari, semuanya sudah berjalan dengan lancar. Dan ibu-ibu yang ini yang hadir di siang hari ini yang cukup semangat dan senang hati, saya atas nama Lurah Sidomoyo mengucapkan terima kasih. Dan ini yang saya tahu kan dari UKM Sidomoyo banyak sekali ini Mas. Ini ada bermacam-macam. Nanti harap ya Bu Lurah yang larisi ini. Dan pokoknya semuanya lah pamong Sidomoyo menglarisi untuk KM di Sidomoyo. Wajib itu Pak. Siap. Dan untuk Pak Asad, Bu Dirman, monggo sama-sama ngelarisi UKM di Sidomoyo. Masuk. Tapi kan Bu, yang saya sampaikan ada kurang lebihnya. Saya mohon maaf yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata tadi yang sampaikan Pak Haryadi ya, terus kalau nanti ada Bu Lurah, ada Pak Asek dan juga Bu Tina, kalau nggak nyangking plastik resek berisi produk UMKM belum boleh pulang. Belum boleh gitu pulang. Harus dilarisi ya. Ternyata gitu. marketingnya Pak Lurah itu luar ternyata biasa. Pak Lurahnya jauh. Ternyata persiapan semua ini Pak, ini disiapkan sangat matang oleh Ketua Forkom Kelurahan Sidomoyo loh, luar biasa loh beliau loh. Pak Ululu dan jajarannya, Pak Ululu juga. Pak Ketua Forkom itu sampai beli sepatu baru loh untuk acara ini. Sampai ngelembur sampai jam 8 Mas tadi malam. Oke, baik, mungkin kita sedikit bergeser nggih, Nyon Sewu tadi sudah terjawab ya terkait dengan bagaimana pemasaran produk instansi, nanti ada edarannya, kemudian tadi batik juga sama nggih Bu nggih. Terus monggo nanti jenengan kalau di batik yang canting, yang tulis itu tidak usah takut bersaing dengan yang di bawah karena pasti BMW, Mercedes itu enggak ada, bukan lawannya Toyota. Nah, kayak gitu terus kalau ada yang printing ya itu ada pasar sendiri, jenengan juga ada pasar sendiri. Ada gitu, pasar tadi sendiri. seperti itu. Baik, mungkin masih ada waktu 30 menit lagi Mas Dian, monggo. Masih kita lain, buka 2 pertanyaan lagi. 2 pertanyaan lagi, 2 masukan, 2 aspirasi, 2 program, semoga lainnya mungkin di... Pak Ketua Forkom mau bertanya boleh? Sama, iya di sana boleh. Sama ini tapi Pak Ketua Forkom Kerijike, ini mbak-mbaknya. Mbak, biar nampak di Pak Sleman TV kesini aja dulu. Pak Ketua Forkom nanti buat gong pertanyaannya, nah itu pasti banyak banget. Luar biasa, warak unek-unek ya. Wah luar biasa, seger Le. Wah ini saya deg-degan ya Pak. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Harni dari Dusun Pete, setetangganya Pak Lurah. Usahanya menapa Mbak? Oh nggih, produk saya minyak kemiri. Ya betul, yang menika. Nggih. Yang mau saya tanyakan itu Bapak Ibu, saya tuh sudah punya NIB, kemarin tuh dibantu Bapak Ari, Bapak Ketua, kemudian teman-teman pengurus Forkom Sidomoyo sangat membantu. Kemudian ini untuk selanjutnya saya tuh butuh informasi apakah kalau minyak kemiri itu butuh PIRT tidak atau butuh halal tidak. Kalau butuh pripun, kalau tadi sudah dapat informasi dari Pak Rohmi Yanto di Senin dan Rabu bisa mengurus di Godean nggih Pak nggih. Lalu apa lagi yang perlu saya urus begitu selain halal dan PIRT, apakah ada yang lainnya? Begitu. Matur nuwun itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih tadi Mbak Heri ya. Harni ya dengan usahanya minyak kemiri. Terus itu mungkin kita tampung dulu nggih, mungkin sudah dicatat juga. Selanjutnya mungkin dari Ketua Forkom UMKM Kelurahan Sidomoyo. Nah ini program-programnya pasti ini bombastis, fantastis dan juga dinantikan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Asek II, yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UKM, yang saya hormati Bapak Panewu dan saya hormati Bapak Lurah dan Ibu Lurah, dan kepada Bapak-bapak kasih atau Ibu kasih Kelurahan Sidomoyo dan
teman-teman semua yang tercinta. Pertanyaan kami gini Pak, bahwasanya sebenarnya kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Bapak Lurah Haryadi yang telah memfasilitasi kami selama ini di Forkom UMKM Sidomoyo, dan kemarin pun kita minta tenda Pak, 2 ini langsung dikasih Pak, 2 hari jadi Pak itu. Nah, itu program kami sebenarnya ada 11 tenda karena kita ada 11 padukuan ya. Nah, siapa tahu nanti yang kekurangannya dari pemerintah kabupaten bisa membantu gitu Pak. itu sebenarnya kami dari Forkom UMKM Sidomoyo ini beberapa program banyak Pak, dan kami sampaikan kemarin juga ke Pak Lurah juga bahwasanya dari pemerintah Kabupaten Sleman itu apakah ada istilahnya untuk menggairahkan marketing dari UMKM itu, seperti kalau dari kabupaten lain itu mewajibkan Pak ASN-nya itu sebulan sekali ngelarisi dari UMKM sekitar. Contohnya di Kulon Progo itu ada istilahnya bela-beli gitu loh Bu. Bela-beli itu kan karena membeli produk-produk sendiri. Kalau kita sebenarnya di Sidomoyo kemarin sudah saya kepada teman-teman itu ngelarisi koncone dewi gitu Pak. Nah itu juga sudah saya sampaikan kepada beberapa teman, nah juga Pak Lurah, untuk kalau ada event-event rapat itu loh Pak, khususnya rapat-rapat di kalurahan itu kan pasti ada konsumsi. Harapan kami itu menggunakan UMKM setempat, tapi ada beberapa yang masih tetap keluar Pak. Itu harapan kami itu apakah bisa kebijakan itu dari istilahnya bottom up, dari atas memberikan surat edaran ke beberapa kalurahan untuk ngelarisi koncone dewi, istilahnya ngelarisi UMKM setempat. Itu yang saya menanyakan, apakah ada kebijakan seperti itu, bisa atau enggak. Nah, terus berkaitan dengan OPD yang 11 OPD itu tak, itu kan beberapa OPD memang ada binaannya. Dia kalau kita masuk ke sana dari Forkom, wah ini Forkom itu sebenarnya binaannya Dinkop gitu. Kalau mereka tidak tahu, jadi koordinasi ke beberapa OPD itu konfirmasinya itu sudah sampai ke 11 OPD atau belum gitu Pak. Karena mereka merasa sendiri kalau beberapa perindak kita punya UKM, yang pertanyaan punya KWT-nya gitu loh. Nah itu apakah sudah terkonfirmasi semua beberapa OPD itu Pak. Nah terima kasih Pak, itu dulu pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ari, Ketua Forkom UMKM Sidomoyo. Tadi ada 2 pertanyaan, mungkin sudah disiapkan jawabannya gitu. Yang pertama dari Ibu Harni tadi dengan minyak kemiri, kemudian legalitas selanjutnya seperti apa dan pemasarannya begitu nggih, itu seperti apa. Saat ini baru NIB aja nggih Bu nggih. Baru punya NIB aja nggih. Mereknya juga belum didaftarkan ya, belum gitu. Yang kedua tadi dengan Pak Ari, nah ini regulasi banget, nah ini benar-benar Pak itu kebijakan dan pertanyaan yang tepat Pak nanti. Kalau di Kulon Progo ada bela beli, nah di sini nanti apa gitu nggak gitu, yang bentuk regulasi dan bisa dimanfaatkan untuk memasarkan usahanya. Mungkin Pak Ari sudah siap jawabannya Pak? Ji, semoga Pak. Ini agak berat Pak jawabannya. Ji, matur nuwun Bu Harni, Pak Ari. Nanti Bu Kadis monggo nambah. Gini, jadi saya juga kurang paham nanti kalau kaitannya dengan minyak kemiri ini. Panjenengan nanti bisa langsung ke Plut atau nanti teman-teman Plut yang sekarang hadir nanti tolong diberikan advice untuk Mbak Arni. Kan gitu Ji. Kelihatannya kalau nggak salah kalau minyak semacam ini nanti kaitan dengan Balai POM sehingga izinnya nanti ada di sana kelihatannya. Tetapi jenis yang mana yang kami kurang paham Mbak, nanti bisa ditanyakan. Tapi dari niatan panjenengan untuk kemudian mengurus hal itu sangat luar biasa. Ya, karena minyak kemiri termasuk kebutuhan khusus tetapi dibutuhkan. Minyak kemiri itu kan sekarang kan perawatan, untuk perawatan kecantikan, untuk perawatan rambut dan sebagainya. Di samping ini untuk apa? Untuk tubuh ya. Gitu. Tetapi untuk rambut ini yang kemudian yang kelihatannya banyak sekali diminati. Hingga panjenengan nanti bisa berinovasi kalau ini minyak kemiri yang
yang murni, boleh jadi panjenengan nanti berinovasi minyak kemiri yang kemudian langsung bisa digunakan untuk perawatan rambut misalnya kan gitu. Hingga ada formula-formula yang lain. Nah itu bentuk inovasinya dikembangkan gitu. Gitu Mbak. Dan makanya nanti monggo silahkan tolong nanti Bu Kadis, teman-teman PLUT untuk membimbing lebih lanjut. Kemudian Mas Ari, gini, jadi kebijakan Pemda Sleman untuk ASN itu sebetulnya sudah sangat banyak untuk rekan-rekan UKM. Gitu. Tetapi gini, yang perlu kita pikirkan adalah ASN atau pegawai, terutama yang pegawai pemerintah, itu kira-kira jumlah pasarnya itu berapa persen dari populasi penduduk yang ada di kita. Dan ini kan tentu hanya kecil sekali, gitu, kecil. Sehingga pangsa pasar yang lain ini yang perlu kemudian dipikirkan. Tetapi yang khusus untuk yang ASN itu memang sekarang ini sudah banyak sekali kita dorong ya. Misalnya dorongan untuk ASN itu belanja di warung tetangga. Ya, dulu Bu Tina juga sekretaris di Perindak ya Bu ya, itu didorong. Sehingga sampai sekarang edaran atau dorongan itu masih gitu. Nah, tapi terima kasih nanti akan kita efektifkan lagi. Kemudian juga penggunaan di OPD itu adalah produk hasil pertanian kita. Nah, sehingga di OPD itu kita dorong untuk menggunakan misalnya beras Sleman. Dan setiap bulan itu juga kemudian kita dipotong, kemudian mendapatkan beras dari beras Sleman. Kan gitu. Ya, ada beberapa OPD yang memang belum, ini nanti kita dorong kembali. Kan itu. Kemudian kalau di Pemda itu setiap hari Jumat gini kan juga ada di lapangan itu produk-produk UMKM. Iya kan? Nah, dan di situ juga salah satunya kalau tidak salah 25 UMKM yang di sana binaan dari Bu Tina, kemudian juga yang sebelah barat itu binaan dari Dinas Pertanian dan sebagainya. Nah, itu bentuk dari salah satunya adalah komitmen kita untuk meningkatkan terutama UMKM yang mikro atau bahkan yang mimikri. Itu. Nah, kemudian kita juga mendorong ke Panewu juga Lurah untuk mengadakan juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya insidentil atau kemudian sifatnya itu apa ya, kalau hari Sabtu Minggu itu kan libur. Kemudian sekarang kan kita galakkan untuk kesehatan atau olahraga. Di samping itu juga digalakkan kaitan dengan budaya. Maka kita dorong di kelurahan-kelurahan itu di lapangannya atau di tempat-tempat umum lainnya untuk diadakan kegiatan olahraga, budaya, kemudian bazar UMKM. Kan gitu ya. Nah, ini salah satu juga yang kemudian kita inisiasi itu untuk membangkitkan atau kemudian menambah gairah dari teman-teman UMKM. Gitu-gitu Mas. Nah, oleh sebab itu monggo kita sama-sama dari teman-teman UMKM juga meningkatkan dirinya 5 clue tadi gitu. Sementara kita juga mendorong terus nanti untuk jajaran dan juga masyarakat agar ini kita juga berkontribusi untuk UMKM. Gitu Pak. Nah, makanya terima kasih ini yang kendor-kendor nanti segera kita bangkitkan kembali. Gitu. Uji, dulu sudah ada. Makanya ini kan sekarang mungkin banyak juga yang kendor. Nah, dengan masukan jenengan, insya Allah nanti akan kami tindak lanjuti. Gitu kira-kira. Itu termasuk ini yang programnya Bu Tina yang memakai bahan dasar lokal, kan gitu kan? Nah, gitu. Gitu? Nggih. Nggih. Nggih, nggih, nggih.
Ada. Ya. Oh iya. Iya. Kita punya roket ya Pak, sebegitu besar itu juga masuk wilayah Sidoarjo. Kita pernah sonding-sonding Pak, tapi beliau kayaknya kalau cuma dipinjam aja tidak bisa. Itu bagaimana dari pemerintah istilahnya yang kita dekengannya kabupaten gitu. Nah itu untuk kabupaten untuk istilahnya menyelentik lah. Lalu tapi duwe kalau ngono buat disilehke nek dinggo gitu loh. Yang di kawasan itu gitu. Ya itu kan bisa untuk meningkatkan untuk acara apa itu untuk UMKM kita di free kan gitu loh Pak. Itu karena mereka juga kalau izin kan dulu dari kabupaten izin seperti itu kan sulit ya. Saya itu jalur hijau dulu Pak, gitu loh Pak. Itu mohon dari kabupaten itu istilahnya memberi istilah masukan Mbok, kalau teman-teman yang setempat mau mengadakan event Mbok ya dikasih gratis free gitu loh Pak. Enggak gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas. Jadi kalau berkaitan dengan satu tempat itu, saya juga beberapa kali ketemu dengan beliau. Beliau sebetulnya komitmen untuk pengembangan UMKM sangat luar biasa. Saya tahu itu. Hanya mungkin komunikasinya yang perlu kemudian kita jalin. Nah karena di sini ada Pak Lurah, ada Pak Newu, akan lebih bijak kalau misalnya nanti Pak Lurah, Pak Newu itu pendekatan dulu dengan beliaunya Pak Nji, kan gitu. Nah kemudian nanti kami juga ikut nimbrung lah kan gitu. Hakul yakin saya dengan beliau pemilik yang ada di sana itu sangat-sangat concern untuk UMKM. Karena beberapa kali saya di hallnya yang timur itu mengisi juga untuk kegiatan berkaitan dengan pengembangan usaha. Itu jadi mungkin yang perlu kita tingkatkan adalah komunikasi kita, kemudian konsepnya Mas. Konsep dari Forkom Sidoarjo itu seperti apa? Nah, kayak semacam proposal kegiatan gitulah. Itu konsepnya itu ngapain di sana? Karena ya memang di sisi yang lain kalau saya jadi pengusaha memang karena kan brandnya memang lokasi tersebut itu kelasnya memang untuk kelas yang ini yang luar yang gimana? Iya, area parkiran toh. Lah iya. Tapi kan area di sana itu kan marketnya itu memang kelas menengah ke atas. Kan gitu Nji? Nah, kita memang harus menyesuaikan dengan market yang ada di sana. Kalaupun itu nanti UMKM kita yang kita hadirkan itu adalah yang kecil-kecil tidak masalah, tetapi untuk market yang itu tadi. Ngaten. Jadi makanya ini perlu kemudian komunikasi. Gitu, komunikasi nanti didampingi Pak Lurah dan nanti Pak Newu nanti minta tolong juga untuk jawilke kan gitu kan. Tapi panjenengan konsepnya seperti apa dibicarakan dulu. Agar nanti pas dengan yang ada di sana. Gitu. Nanti kalau belum tembus ya nanti insya Allah nanti kita sama-sama kan gitu Nji. Dan monggo ya memang kita berharap yang semacam itu ada kolaborasi. Dan kita juga belum tahu dari beliau misalnya kok pengennya kayak gini dan sebagainya. Padahal kita bisa misalnya gitu loh. Nggih kan? Sehingga komunikasinya monggo. Nggih, ngaten nggih? Nggih. Prinsip kita mendukung. Kemudian nanti kita tunggu untuk perkembangannya seperti apa. Mudah-mudahan positif. Gitu. Kemudian nanti apa yang kemudian juga bisa kita kolaborasikan bersama-sama. Nggih, matur nuwun. Bu Tina mau menambahkan mungkin? Tambahan sedikit saja ini udah siang ya Mas. Iya kasihan ya panas. Nggih. Tadi ada yang menanyakan kok sekarang instansi-instansi itu tidak belanja, ngoten nggih? Leres mboten? Ya. Terus aturan yang baru ini mungkin sama dengan Pak Newu nggih dan juga di instansi-instansi di Kabupaten Sleman. Sekarang belanja itu kan tidak boleh dengan cash. Terus kita melalui namanya MBIS Market. Nah itu sudah masuk di MBIS semua belum? Bapak Ibu? Wonten sing sampun, wonten sing belum nggih. Nah, yang belum Mas Yono catatan nanti bisa dibantu, bisa ke Plut, monggo masuk di MBIS. Sudah ada sekitar 450 UMKM Sleman yang terdaftar di MBIS. Jadi misalnya Dinkop ajeng rapat goleki, oh saya mau belanja apa itu di MBIS baru di klik ngoten terus
belanja. Nah, monggo Bapak Ibu bisa masuk ke MBIS. Terus kegiatan tadi kita juga berusaha memperluas kesempatan penjenengan semua Forkom UMKM ini untuk berpameran. Yang terbaru Bu Yuyun, mana ini Bu Yuyun? Lah ini berkat Bu Yuyun ini kita nanti insya Allah bisa tembus ke kampus-kampus ya Bu Yuyun. Setiap ada wisuda Bu Yuyun kemarin cuma nembung, bolehlah UMKM kita itu jualan nek pas wisuda, ngoten nggih? Boleh kemarin asal nggawa tenda dhewe, Bu Yuyun sudah siap. Nah, nanti Dinkop bawakan tenda, masangke monggo, nanti yang jualan digilir. Kalau wisuda di kampus mana, itu juga merupakan peluang karena biasanya kampus itu kan tidak hanya dari Jogja, dari luar Jogja mesti golek oleh nanti bisa beli di situ. Tadi Pak Asisten sudah ngendiko, gerakan belanja ke warung tetangga itu sudah ada sejak dulu kala nggih Pak nggih. Dan saya yakin teman-teman dari OPD juga sudah melakukan. Tagline kita juga ada borong bareng. Nah, ini juga mudah-mudahan bisa menjadi solusi untuk ngelarisi tadi untuk UMKM. Mungkin itu pesan kami kepada para UMKM, jangan sedih, jangan galau, jangan resah. Karena ternyata penjenengan itu tidak sendiri. Betul, tadi Pak Asisten sudah ngendiko, Pak Lurah apalagi Pak Newu, Pak Forkom yang nanti akan mencoba memperluas jaringan penjenengan semua. Itu semata-mata untuk membantu UMKM di Kabupaten Sleman supaya lebih maju lagi. Semangat Ibu-ibu, semangat ya. Kalau menyerah jangan ya Dek ya. Matur nuwun Ibu, dan untuk terakhir kali sudah puas Ibu-ibu semuanya, sudah cukup nggih? Sudah puas? Oh panas nggih, sudah puas loh. Sekarang kami minta dengan hormat untuk Bapak Asisten untuk closing statement Bapak. Jadi untuk kegiatan ini mungkin Bapak. Yang terakhir saya mewakili Ibu Bupati, sekali lagi terima kasih untuk seluruh ibu-ibu yang bergerak di UMKM. Panjenengan itu adalah pengusaha. Pengusaha itu harus kemudian melakukan inovasi dan tidak boleh kemudian meletre kan gitu nggih. Kekuatan ada pada diri kita sendiri. Itu. Makanya panjenengan harus kemudian meningkatkan diri 5 hal tadi. Kemudian kalau perlu ada bantuan atau kemudian support, carilah kemana saja, termasuk salah satunya ke pemerintah. Pemerintah itu hanya salah satu, kan gitu. Di teman-teman yang lain, UMKM yang lain, di pengusaha yang lain, sangat banyak ilmunya, sangat banyak untuk bermitra dan yang lain-lain. Makanya panjenengan harus bisa mandiri, lebih mandiri dan bisa meningkat. Kemudian yang kedua adalah jangan lelah. Jangan lelah. Karena pengusaha itu musuh utamanya adalah kita merasa lelah kemudian ngelukru. Kan itu nggih? Itu. Oleh sebab itu adalah penyakit. Makanya kami mohon panjenengan semua harus kemudian selalu semangat ya, memotivasi diri. Caranya bagaimana? Caranya harus mencari banyak ilmu. Sekarang di HP itu adalah sumber ilmu yang sangat luar biasa. Jadi tidak hanya untuk wianan tetapi juga mencari ilmu. Dan yang terakhir dengan bimbingan dari Pak Lurah, dari Pak Newu, kemudian dari Forkom dan sebagainya, kami berharap seluruh UMKM yang ada di Sidomoyo ini itu meningkat. Kemudian Pak Lurah sangat luar biasa, tidak banyak Pak Lurah itu yang seperti Pak Lurah Sidomoyo yang kemudian dalam 2 hari netes, misalnya gitu ya. Nah, nanti netes-netes yang lain kita harapkan juga demikian gitu ya. Amin. Matur nuwun semuanya, sukses untuk kita bersama. Sewu, Bapak. UMKM naik kelas. Nyuwun sewu, Bapak. Mungkin ada pantun terakhir, Bapak? Enggak bisa. Waduh, berarti biasanya Cak, ikan teri, ikan tongkol. Terus jangan iri, UMKM digaspol. Gitu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haris dan juga Bapak Ibu yang sudah memberikan terkait dengan menerima aspirasi masyarakat. Terus sekali lagi matur suwun sangat pada Pak Haris, Bapak Haryadi, Pak Panewu, Pak Rumianto
Pak Ari dan juga Bu Tina, dan boleh sekali lagi tepuk tangan untuk beliau di sesi terakhir ini. Baik, sebelum kita nanti break dan untuk dahar siang, sebelumnya kita akan coba izin bagikan door prize dan mohon nanti Bapak Ibu yang di depan nanti yang memilih yang siapa yang dapat dan membacakan begitu. Nah, karena udah digital zamannya, jadi buatan pakai yang arisan zaman dulu. Nah, kita urutkan dulu untuk produk udah kita siapkan di sana, Pak. Ada produk UMKM, ada juga souvenir menarik juga. Mungkin yang pertama mohon izin Pak Ari yang menyentuh untuk spin wheels-nya. Monggo, Pak. Aja dulu. Bismillah. Iya, Pak Ari yo. Siap. Deng deng deng. Mas, nomor 10B. 10B tadi yang presensi di nomor 10B. Ayo 10B. Adalah beliau sebentar. Mungkin dibacakan nanti. Menikah, Pak. Iya, siapa Pak Ari? 10B. Iin Kurnia Krandon. Oke, Iin Kurnia Krandon. Monggo Pak, bisa di tengah Pak Ari, nyun sewu bisa diserahkan. Ada satu produk UMKM dan juga dari Sitomoyo juga gitu. Akhirnya saya duduk Mas Dion dan Sewu. Mohon izin ya Pak. Oke, di sana. Oke. Oke, ini produk dari Sari Rasa Group ya, UMKM dari Sitomoyo ya. Kita larisi produk lokal. Pak Ari nyoba monggo Pak Ari. Ngerti gue nek kursi ini penak Mas. Pak nanti. Coba. Pak Wanewu ya. Baik, 11B yang tadi presensi di halaman yang kedua berarti di bawahnya. Monggo Pak. Bu Parjiah Sawahan. Wih, Bu Parjiah. Bu Parjiah Sawahan. Pundi beliau? Ayo. Oke, monggo Pak. Wah, kesempatan foto sama Pak Panewu loh. Wah, mimpi apa semalam monggo Pak. Wes difoto metu ning Sleman TV Mas Dias. Oh iya, jangan lupa ya nanti saksikan video ini di Sleman TV. Jangan lupa like, share dan subscribe. Nah, subscribe. Oke, tepuk tangan untuk Pak Panewu ya di hari ini dan juga Pak Lurah, mohon saya Pak Lurah. Iya, Pak Lurah sekarang. Iya, Pak Panewu dia sekarang. Baik, kita nih bismillah ya Pak. Ayo semangat toh Ibu yang dapat istrinya pripun Pak? Karo ndonga. Oke, nomor 7B. Ini halaman yang kedua terus yang dapat nomor 7 monggo Bapak. Bu Usna Mustika. Iya. Mbak Usna. Mbak Usna. Mbak Usna mana ini? Mbak Usna. Dik. Oh, itu ada. Oh, ternyata kuning-kuning ceria. Dik Usna. Oh, Dik Usna. Di situ aja, Bu. Senyum ya, mungkin bisa di tengah Pak. Saya bisa diserahkan. Ada souvenir dan juga ada coklat kurma produk UMKM dari Sitomoyo loh, luar biasa loh, coklat kurma loh. Pak mungkin bisa di tengah sedikit sempat viral Mas kemarin katanya Mas. Kurcoknya ya. Iya. Wih, yang bawah-bawah Pak. 1, 2, 3. Bawah Pak. Itu pakai mesin Bu, nggak ada kecurangan. 35, jadi ini di halaman yang pertama tadi nggih, 35. Monggo Bapak, 35. Yo sambil goyang tong Bu, habis ini makan siang kita. Yo Bu. 35. Kalau berdoa. Bukan Warti, Simping. Luar biasa loh, Simping hokinya luar biasa loh. Mau Simping ya Mas. Bisa foto sama Pak Haris, dapat produk utama lagi Masya Allah. Hadiah utama nih. Bisik-bisik begitu. Hadiah utamanya, siapa? Walah mangga grogi barang gitu, antek nyandung-nyandung. Bu, senyumnya dong Bu, senyumnya Bu. Hah? Oh, bakul kupat. Wah, bakul kupat tahu, Pak. Wah, ini Pak Haris paling favoritnya ini kupat tahu ya kan? Lari sih loh Pak Haris. Kupat tahu tanpa tahu deh Pak Haris. Kupat aja. Jangan dilihat isinya, dilihat bungkusnya. Ya, jangan dilihat dari produknya ya, dilihat dari harganya saja. Baik, itu produk utama. Masih ada satu lagi dengan Bu Tina tadi. Nanti yang muter. Satu drum minyak gitu. Satu drum minyak ya. Satu minyak dan satu kaos. Monggo Ibu. Kayaknya ada sponsor drum minyak ya. Juga. Boleh disebutkan enggak ini? Oke, CV Ayunda Utama. CV Ayunda Utama. Rekrut Barat siap menerima pesanan dalam bentuk apapun. 39. Jadi kalau ini ya minyaknya itu kebetulan boleh buat kulang 39 Ibu Sri Rezeki. Wah, cen rezekine iki Ibu Sri.
Wih, Masya Allah. Sesuai namanya Sri Rezeki dari Karaan. Oke, selamat Ibu. Baik, semoga Mbak Dia. Iya, sampun berarti ya. Baik. Ya. Foto 1 2 cekrek. Wow, rampung jebule. Baik. Selesai sudah? Selesai sudah. Rangkaian Sambung Rasa edisi bulan Agustus Kalurahan Sidomoyo. Tepuk tangan dong, ramai sekali di Sidomoyo. Alhamdulillah. Baik, ya. kita cek Mbak lagi Mas. Coba. Oke, silahkan. Aku ya Mas. Waduh. UMKM Sidomoyo. Naik kelas. Wis ngelih. Sleman. Yogyakarta istimewa. Gitu ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Yes, dan kembali lagi. Kita ingatkan nanti tayangan ini bisa dilihat dan jangan lupa nanti share, like, komen di Sleman TV di sana. Monggo silakan ya nanti disampaikan ke terah keluarga dan sebagainya. Setelah ini mohon izin Bapak Ibu, Pak Asep, Bu Tina, Pak Lurah, Pak Panewu, mohon izin kita foto bersama terlebih dahulu nanti di sebelah sini dan para peserta atau pelaku usaha dan dilanjutkan nanti dahar siang bersama. Di sebelah sana. Dan juga nanti ada Jumat berkah di masjid terdekat masing-masing. Betul Mas. Iya toh Bu? Betul. Luar biasa. Mungkin itu saya Mas Desa Perla Kurniawan dalam membawakan acara dan juga rekan saya Mas Yono. Kok pilih banyak kekurangan kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.